warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Siti Khadijah, juga kepada semua rekan-rekan karyawan, mulai dokter, perawat, dan semua saja, serta hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun hujan deras sekali barusan reda, tapi patut kita syukuri ketika kita melihat di daerah lain, di Blitar, Trenggalek, kemudian di Malang Selatan, ternyata mendapatkan musibah banjir. Alhamdulillah kita dalam kondisi aman. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah ini akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayatnya ayat 104, yang ini mengilhami, memberikan spirit tentang lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara umat ini kelompok atau golongan atau organisasi apa saja yang memiliki misi. Apa misinya? Yad'una ilal khair, yakni adalah menyerukan dalam kebajikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf,
wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka menyerukan agar meninggalkan kemungkaran. Kelompok, golongan, organisasi apapun yang punya misi ini, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kelompok ini akan menjadi kelompok organisasi yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang atau kelompok yang akan mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang mengilhami, yang memberikan spirit kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan pergerakan perserikatan Muhammadiyah, yang tujuannya adalah sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, dan tujuan dan cita-citanya adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pergerakan perserikatan Muhammadiyah ini dengan memberi nama Muhammadiyah. Ada hal yang menarik dalam kata Muhammadiyah ini. Ada 3 unsur yang penting di dalam lafaz Muhammadiyah ini. Yang pertama adalah Muhammad, kemudian yang kedua ada ya nisbah, dan kemudian dikuatkan dengan tak sifat. Muhammad ini adalah sepadan dengan kata-kata Mahmud, dengan kata-kata Ahmad. Mahmud ini adalah isim maf'ulnya yang artinya adalah terpuji. Orang yang memiliki sifat Mahmud ini memiliki karakter yang terpuji, taatnya kepada Allah baik sekali, melaksanakan sholat juga baik, kemudian dalam hal sosialnya juga baik. Kemudian ketika dinisbatkan ya, dengan nama Muhammad, ya, Muhammad itu adalah merupakan sighah mubalaghah dari Mahmud, yang artinya apa? Artinya adalah sifat-sifat yang baik, karakter-karakter yang baik, baik itu hubungannya dengan Allah, ketaatan kepada Allah luar biasa, kemudian melaksanakan sholat, kemudian pandai atau punya sikap berderma kepada sesamanya, serta amalia-amalia sosial yang lain. Ketika itu sudah terkumpul semua, maka jadilah Muhammad. Sehingga Muhammad itu adalah merupakan karakter yang luar biasa yang disematkan pada kata Muhammadiyah. Nah, sedangkan ya di situ adalah ya nisbah yang menunjukkan pengikut. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menambahkan tak sifat ini dengan harapan bahwa siapapun juga yang berada di dalam perserikatan Muhammadiyah, menjadi kader perserikatan Muhammadiyah, diharapkan karakternya ini adalah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya karakter sidik, berkata benar, berkata jujur. Ketika kita sudah masuk dalam lingkup Muhammadiyah, maka
hendaklah juga kita memiliki karakter jujur, berkata benar, amanah. Amanah dapat dipercaya, sehingga ketika kita berada di dalam perserikatan, kader-kader perserikatan tidak dikenal adanya budaya korupsi serta sifat-sifat karakter yang lain ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu patut kita berbangga ketika kita berada di dalam barisan, di dalam kelompok Muhammadiyah ini, karena sesungguhnya bahwa kelompok ini mendudukkan dirinya sebagai kelompok golongan yang menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikut yakni adalah karakter-karakternya yang ada pada diri Nabi, kemudian sunnah-sunnah yang diteladankan oleh Nabi ini kita laksanakan. Kalau sudah demikian, insya Allah kita nanti akan menjadi orang yang selamat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu yang menarik. Sekitar 2 minggu yang lalu ada kegiatan di UMS, yakni adalah Semarak Pramuktamar yang diadakan di Universitas Muhammadiyah di Solo. Kebetulan tausiah diisi oleh Dr. Adi Hidayat LC.MA, yang beliau itu merupakan kader Tulen Muhammadiyah. Dulu berasal dari Pondok Darul Arqam. Ada yang menarik yang beliau sampaikan sebagai kader Tulen ini, yang sekarang ini kegiatan dakwah Ustadz Adi Hidayat luar biasa sekali, ya, followernya 2 juta lebih, ya, kemampuan di dalam menyampaikan kajian-kajian bisa kita rasakan sangat berkualitas sekali. Kecerdasannya, bahkan sekarang ini Ustadz Adi Hidayat ini adalah menjadi figur yang digandrungi anak-anak muda di dalam kajian-kajian keislaman, karena beliau hafal Al-Quran hingga tempat-tempatnya di halaman berapa itu hafal. Kemudian juga ketika membahas suatu persoalan, dalil-dalilnya itu jelas. Ini adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyampaikan sebagai warga perserikatan, kader Muhammadiyah ini mestinya adalah berbangga ketika masuk di dalam perserikatan. Ada 3 alasan setidak-tidaknya kita berbangga dengan Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah merupakan jalan hidup yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui cicitnya Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memang cicit keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Habib. Jadi tidak menunjukkan kehabibannya, tetapi secara nasab memang sambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai detik ini tidak ada yang menyelisih, tidak ada yang membantah akan nasab beliau itu sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Muhammadiyah itu mendudukkan dirinya sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya apa? Artinya
bahwa kita itu tergolong kelompok orang-orang yang memang nanti akan berbahagia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian memang benar cinta kepada Allah, kecintaanmu itu benar, bukan kecintaan yang bohong, fattabi'uni, maka ikuti aku, jadikan aku sebagai teladan hidup. Kalau sudah demikian, ya, ketika kita menjadikan teladan hidup, maka dengan masuk di perserikatan, maka insya Allah kita akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup. Kalau sudah begitu, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kamu. Kalau kita sudah ittiba kepada Nabi, Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Ini yang menjadikan kita bangga di dalam perserikatan Muhammadiyah, karena jalan yang kita tempuh itu benar-benar jalan yang lurus, karena menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian yang kedua, pengorbanan kader-kader Muhammadiyah untuk bangsa dan negara ini sudah tidak bisa disangkal lagi, yakni dengan spirit surat Al-Ma'un, Al-Asr. Ini ternyata apa? Ternyata muncullah gerakan-gerakan sosial, gerakan dakwah, lahirlah amal usaha Muhammadiyah, termasuk adalah amal usaha rumah sakit ini dalam rangka untuk membantu menolong sesama yang sakit. Kemudian dalam bidang pendidikan lahirlah berbagai macam sekolah, ribuan sekolah, pondok pesantren. Dalam waktu dekat ini saja, di tempo kurun 5 tahun, sekarang ini sudah berjumlah 450 pondok pesantren Muhammadiyah yang tersebar luas. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan gerakan yang nyata. Dari Al-Maun itu lahirlah berbagai macam amal usaha. Ini yang patut kita banggakan. Bahkan nyun sewu, Ibu, Bapak sekalian, kalau kita lihat perkembangan Muhammadiyah di dunia ini, sekarang itu ada 26 cabang istimewa di dunia. Ini tidak ada organisasi selain Muhammadiyah yang menandingi itu. 26 di dunia, ya, mulai dari Mesir, dari Saudi, kemudian di Australia. Yang terakhir kemarin sekitar ya beberapa waktu yang lalu disampaikan Pak Mukti ketika kami ke PWM. Pak Mukti diminta oleh Muhammadiyah di Filipina, karena di sana ada wakaf sekian hektar, mohon PP untuk membangun perguruan tinggi Muhammadiyah dan rumah sakit. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi gerakan-gerakan dakwah kita itu adalah sekarang tidak hanya nasional, tapi adalah sudah internasional. Termasuk di Jepang sendiri. Di Jepang itu agama Shinto. Agama Shinto menyembah matahari. Ketika mereka sudah mempelajari Islam, profesornya ketika masuk Islam langsung dia itu justru masuk menjadi pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Jepang. Ini bisa kita baca ya di dalam di web ya, berkait dengan perserikatan kita. Inilah perkembangan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jika kita mengikuti khitah ya, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, namanya MKCHM, insya Allah kita akan menjadi selamat ya, menjadi orang yang selamat, bahagia ya di akhirat dan di dunia ya. Nih.
Jadi MKCHM ini matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ada 5. 1, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Islam bersih dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Makanya gerakan Ki Haji Ahmad Dahlan yang pertama itu adalah Puritan. Artinya memberantas TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Ini. Nah, kemudian menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian yang ketiga, amalan Muhammadiyah yang setiap amalannya senantiasa berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, melaksanakan ajaran-ajaran Islam ya di segala bidang ya, baik di dalam akidah, kemudian di akhlak, kemudian ibadah dan muamalah. Dan kemudian cita-cita yang kelima adalah bagaimana mewujudkan bangsa dan negara itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga menjadikan negara Indonesia itu adalah aman ya, gemah ripah loh zinawi. Ini yang diharapkan dari gerakan MKCHM ya, yang merupakan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah umat ini adalah dalam rangka beliau itu sebagai utusan untuk menyampaikan risalah Islam, risalah tauhid. Risalah itu adalah pesan-pesan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul, para utusan, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya itu juga para rasul diutus dalam rangka untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini kepada umatnya. Nah, hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Nahl ayatnya ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kalau ya, ini di pondok, kalau diawali dengan kata-kata la di situ ada la namanya ibtida, yang fungsinya sebagai takkid ditambah dengan takkid lagi qad, artinya adalah sungguh benar-benar. Ba'atsna, kami ya mengutus. Siapa yang diutus? Fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat ini rasulan, ada seorang utusan atau rasul. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah anibudullah, agar mereka semua itu menyerukan ya kepada ketauhidan, hanya menyembah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari taghut. Apa taghut itu? Taghut itu adalah sembahan-sembahan selain Allah, itu disebut taghut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa faedahnya orang yang mentauhidkan Allah ini? Ada 4 faedah orang yang mentauhidkan Allah. Yang pertama adalah husulul huda fid dunya, yakni adalah akan mendapatkan hidayah, petunjuk di dunia. Kemudian yang kedua, wal amnu min adzabillah yaumal qiyamah, akan mendapatkan jaminan keamanan Allah, yakni di akhirat, baik dijauhkan dari siksa api neraka maupun dukhulul jannah, maupun dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, wal maghfirah, akan mendapatkan ampunan. Dan yang keempat, wadukhulul jannah, dan Allah menjamin
akan dimasukkan ke surga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, faulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan jaminan Allah. Jaminan Allah di dunia maupun jaminan Allah di akhirat. Ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan bimbingan atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, surat Al-An'am ayat 82, Ibnu Mas'ud meriwayatkan para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana mungkin di antara kita ini ada yang tidak pernah berbuat zalim?" Karena ternyata pandangan para sahabat yang dimaksud zalim itu adalah zalim seperti yang kita pahami. Misalkan ya, memfitnah kepada sesama, kemudian mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk ghibah dan seterusnya, ini yang dianggap zalim. Dan itu sama dengan yang kita fahami. Ternyata ini beda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan zalim itu adalah kesyirikan. Sehingga turun ayat di dalam surat Luqman ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman ya, berkata kepada putranya saat ia memberikan suatu wejangan, saat ia memberikan suatu pelajaran, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Nah, sehingga yang dimaksud dengan zalim di situ ya adalah syirik. Siapa yang beriman kepada Allah, yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun ya, maka bagi mereka itu adalah akan mendapatkan jaminan Allah di dunia, jaminan Allah di akhirat, dilepaskan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan dia mendapatkan ampunan, dan mereka itu senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan daripada mentauhidkan Allah sebagaimana yang diserukan ya, yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Rasulullah juga umat-umat terdahulu, para rasul terdahulu disampaikan untuk menyampaikan risalah ketauhidan ini. Tidak hanya pada zaman Rasulullah ini saja, tetapi zaman dahulu misalkan Nabi Dawud. Nabi Dawud itu ya, baginya itu diturunkan kitab Zabur. Kitab Zabur untuk membimbing umatnya agar mentauhidkan Allah. Kemudian dilanjutkan juga dengan para rasul, di antaranya adalah Nabi Musa, yang diturunkan kepada beliau adalah kitab Taurat untuk membimbing umat Bani Israel ini. Dan kemudian dilanjutkan pada Nabi Isa yang diturunkan
kitab Injil. Kitab Injil ya untuk membimbing yakni pada ahli kitab ya, pada Nasrani ini ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan kabar gembira sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 6, akan datang nabi utusan Allah yang bernama Ahmad. Yakni yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengimani akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya di dalam hadis Bukhari, yang mengimaninya kemudian masuk Islam, ahli kitab tadi, maka akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala karena dia beriman kepada Nabi utusan Allah, yakni adalah Nabi Isa, yang dia mengikut ajarannya. Kemudian ketika datang Rasulullah, dia mengimani Rasulullah, mengimani Al-Quran dan masuk Islam, maka dia dapat 2 pahala dari keimanan kepada Rasulullah ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lawan daripada tauhid ini adalah syirik. Ketika kita melaksanakan firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl tadi, ayat dalam surat Al-An'am ayat 82 tadi, yang Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang iman tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, maka akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala masuk surga, dijauhkan dari api neraka, mendapatkan ampunan, mendapatkan hidayah Allah. Ketika kita melaksanakan, maka kita akan terbebaskan dari kesyirikan. Karena syirik itu memang sangat membahayakan sekali. Oleh karena itu kajian-kajian tauhid itu memang sangat penting untuk disampaikan. Nah, bahayanya apa? Orang yang melakukan perbuatan syirik itu, bahaya yang pertama, dosa syirik ini adalah dosa yang besar. Apabila pelakunya meninggal belum bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu yang Allah kehendaki. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh faqad iftara isman azima, sungguh ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Jadi ini karena dosa besar, dan ini ternyata Allah kabarkan di dalam Al-Quran, ternyata sebagian besar kaum muslimin, orang-orang mukmin itu sebagian besar adalah masih melakukan perbuatan syirik. Dalilnya apa? Lihat di dalam surat Yusuf ayat 106 ya. Surat Yusuf bisa dilihat. Ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kepada Allah ya, tidaklah beriman ya, kepada Allah aksaruhum, kebanyakan mereka orang-orang mukmin ini, illa wahum musyrikun, kecuali sebagian besar. Karena kata-kata aksaruhum itu adalah sebagian besar, maka aksaruhum bisa kita hitung apakah 75% atau lebih ya. Illa wahum musyrikun, sebagian besar orang-orang mukmin itu masih mensekutukan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam kajian kitab yang saya juga buat referensi tulisan itu, ada yang namanya adalah asyirkut ta'ah, syirik ketaatan, yakni kepada asyadat wal kubara,
para pembesar, para pemimpin. Kemudian asyirku ta'ah anil ulama wal umara, tentang kesyirikan kepada ulama dan umara. Yukhalifu bima yukhalifu bihi kitabullah wa sunnata rasulih. Jadi kesyirikan, ketaatan kepada para ulama ya, yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pun juga pernah terjadi ya, syirik ta'ah kepada ulama ini, yakni Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an itu bisa dilihat di dalam suratnya, surat Taubah ayat 31. Ya, jadi ittakhadhu akhbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka itu menjadikan akhbarahum, para rahib-rahib mereka, ulama-ulamanya Yahudi ya, wa rubanahum, para rahib mereka di Nasara, arbaban min dunillah, sembahan-sembahan selain Allah, wal masih ibn maryam, dan mereka menjadikan Isa bin Maryam ya ini menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak diperintahkan mereka itu kecuali untuk menyembah kepada Allah saja. Ini. Kemudian lantas ada yang bertanya, Adi bin Hatim ini bertanya terkait dengan ayat ini, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum, kami itu tidak menyembah kepada ulama-ulama kami. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah mengatakan, alaisu yukhilluna ma haramallah wa tukhillunahu. Bukankah mereka itu ya, bukankah mereka itu ketika ulama-ulamanya menghalalkan sesuatu, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, fatukhilunahu, ternyata mereka para pengikutnya mengikuti apa-apa yang ini dihalalkan oleh ulama. Jadi ketika ulama berfatwa menghalalkan sesuatu, pengikutnya mengikuti. Padahal di saat itu Allah mengharamkan. Demikian juga wa yuharrimunahu ma akhalallah. Ya, dan ketika para ulama-ulamanya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, fatuharrimunahu, kemudian kamu juga ikut mengharamkan. Qala, kemudian kata Adi bin Hatim, bala, benar ya Rasulullah, seperti itu. Kata Nabi, qala tilka ibadatuhum, itulah bentuk penyembahanmu kepada ulama. Jadi ketika ulama berfatwa, misalkan di dalam hal pembagian waris, itu kan ada juga yang mereka, sebagian ulama ada yang mengatakan seolah-olah Allah itu enggak adil. Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu 2 berbanding 1. Wah, ini tidak adil. Kesamaan gender itu harus diwujudkan. Kesamaan gender dengan cara apa? Dengan ya cara 1 lawan 1. Ketika kita mengikuti ulama yang seperti itu, sesungguhnya sama dengan kita itu menyembah ulama. Dikatakan oleh Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk penyembahanmu. Itulah yang dinamakan dengan asyirku ta'ah ulama. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya syirik yang kedua, lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan baginya untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim
Orang yang zalim yang mana? Yang berbuat kesyirikan tadi. Ini bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga adalah muhbitul amal. Ternyata amalan syirik yang kita lakukan di saat kita juga beramal soleh, amalan soleh kita bagus, wis sholati tertib, wis jamaah, kemudian qiyamul lailnya hebat, puasanya juga bagus, sosialnya hebat. Di saat yang sama dia masih melakukan perbuatan syirik, maka yang terjadi apa? Amalannya akan rontok, amalannya akan hangus. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini di dalam surat Zumar ayatnya ayat 65. Walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh benar-benar telah aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelum kamu sudah diwahyukan pada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga. Di dalamnya apa? La in asyrakta, sungguh jika engkau berbuat syirik, jika kalian berbuat syirik, la yahbatonna, sungguh benar-benar akan hangus, akan hapus apanya? Amaluka, amalan kamu. Makanya redaksi di dalam bahasa Arab ini di Al-Quran menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada lam, yang di situ lam ibtida yang fungsinya sebagai takkid. Kemudian ada nun di tasdid. Ya, ini namanya nun apa? Ini santri-santri tahu ini. Nun apa ini? Nun fakilah. Ada nun tauhid khafifah, ada sakilah. Ketika diikuti dengan la di situ, faedahnya apa? Menunjukkan takkid yang ganda. Ya, takkid yang ganda, la yahbatonna amaluka, sungguh benar-benar amalanmu akan hangus, wala takunanna minal khasirin, kelak di akhirat maka akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah kehadiran Rasulullah SAW dalam rangka adalah menyampaikan risalah Islam, risalah tauhid. Yang kedua adalah perintah untuk beribadah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yakni adalah dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah. Ini ada di dalam surat apa, Mbak? Surat wa ma khalaqtul jinna. Ad-Dariyat ayat berapa? Surat Ad-Dariyat ayatnya ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka itu menyembah kepada Allah. Yang ini dalam bahasa Arab kalau nanti belajar masuk pada adadul khosar. Adadul khosar, huruf khasar sama dengan lafadz innama. Innama itu beda dengan inna. Kalau inna itu takkid, kalau ada ma kafah itu berarti menghapuskan. Artinya adalah apa? Artinya ini adalah khosar, artinya hanya saja. Ya, hanya saja. Atau ma huruf nafi kemudian diikuti dengan illa isbat, itu juga masuk pada yang disebut dengan adadul khasar. Ini juga dibahas di dalam balaghah, ya, ilmu balaghah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada Allah. Sehingga yang diberikan mandat, diberikan mukallaf bentuk tanggung jawab untuk ibadah tidak terbatas hanya manusia, tetapi ternyata jin juga.
Makanya jin itu juga punya istri, suami istri. Mereka juga dalam kehidupan berumah tangga. Ada jin yang mukmin, ada jin yang kafir. Sama dengan manusia, karena mereka juga diberikan tanggung jawab mukallaf untuk melaksanakan perintah Allah untuk beribadah ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu ya kalau menurut lugatannya bahasa ini adalah ketaatan atau ketundukan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan ya. Ini apabila dilakukan ini namanya ibadah. Ada dua ibadah ya yang kita kenal, ada ibadah ibadah madhah dan ya ibadah khusus, ibadah madhah. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdah. Ibadah madhah itu apa? Ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dengan kata lain, ibadah madhah ini adalah hubungan vertikal hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantaranya adalah sholat. Karena sholat itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat adalah ya memang betul-betul kita menghambakan kepada Allah, menganggap diri kita hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menciptakan kekhusukan ini. Tapi kadangkala Bapak Ibu hadirin sekalian, kekhusukan itu juga sulit untuk diraih. Bagaimana bisa diraih? Apa yang kita ucapkan, bacaan-bacaan itu kita tidak paham artinya. Cobalah untuk memahami ketika kita takbir, itu lafaz takbir itu artinya apa? Ketika kita sami Allahu liman hamidah, ketika waktu kita berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kalau betul-betul kita paham, mengerti isinya, insya Allah connect kita dengan Allah itu akan sambung. Tetapi tatkala kita belas nggak tahu apa yang kita baca ini, sehingga ibadah itu terkesan ibadah itu hanya sekedar gugur kewajiban, melaksanakan tugas ya sudah, ya, dan tidak memburu pada kekhusukan. Kemudian termasuk ibadah puasa, ya, kemudian termasuk ibadah haji, ini masuk dalam ranah ibadah madhah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah, ibadah umum. Yang pertama tadi sering kali disebut ibadah khusus. Yang kedua ini adalah umum ghairu mahdah, merupakan ibadah atau segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah ini adalah dilakukan antar sesama manusia tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bersilaturahim, menyambung silat, hubungan silaturahim dengan saudara-saudara muslim kita. Itu juga ibadah. Kemudian juga menjenguk orang yang sakit, mencari ilmu seperti saat ini, itu juga ibadah ghairu mahdah dan saling menolong antar sesama. Ibadah sosial, menolong sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yakni dengan mendirikan panti untuk menolong, yakni adalah di antara yatim piatu yang mereka itu sangat membutuhkan. Ya, didirikan misalkan sekolah-sekolah dalam rangka untuk melayani kepada warga masyarakat agar menjadi mereka itu adalah menjadi terdidik, dengan harapan kalau sudah terdidik, pinter,
yakni adalah mereka ini adalah nanti akan menjadi bagian di dalam rangka untuk mendakwahkan Islam itu. Yang terakhir adalah meneladani. Ya, bagaimana pentingnya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Jadi Rasulullah itu adalah uswah, adalah khutwah, adalah teladan bagi kita. Tapi kadangkala juga sebagian dari tidak jauh-jauh warga muslimin ada yang mengidolakan, ada yang menjadikan figur selain itu. Bagi pecinta sepak bola mungkin akan mengidolakan sinten biasanya pun? Sinten Mas? Biasanya yang ngerti sepak bola kalau dulu itu Maradona, Ronaldo. Biasanya seperti itu. Mungkin bintang film, sinetron. Wah, ini bagi apa namanya? Ini biasanya bagi anak-anak muda ada yang mengidolakan seperti itu. Malah tidak pernah mengidolakan Nabi kita. Makanya harus kenal dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tumbuh kecintaan. Kalau sudah cinta kepada Nabi, apapun yang dilakukan mesti akan diikuti. Orang-orang yang mengikuti Nabi inilah orang yang dicintai oleh Allah dan akan mendapatkan ampunan Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian benar-benar cinta, Qul in kuntum, katakanlah, jika kalian Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi amalan-amalan yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW sebisa mungkin harus kita lakukan. Banyak kitab-kitab yang membahas itu, yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Misalkan kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Munziri. Kemudian Syekh Nasiruddin Albani memilah menjadi As-Shahih Targhib wa Tarhib. Jadi ada Shahih Targhib wa Tarhib, ada Dhaif Targhib wa Tarhib. Banyak kitab-kitab yang bisa kita jadikan referensi untuk memberikan semangat, motivasi kita untuk melaksanakan sunnah yang diteladankan Nabi dan menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di dalam ayat Al-Quran, agar kita tanda cinta kita kepada Rasulullah sampai itu adalah banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Dan Imam Bukhari menjelaskan yang dimaksud salawat itu seperti apa. Yang dimaksud, Imam Bukhari menjelaskan melalui riwayat Abu Aliyah, sana'uhu alaihi indal malaikah wa sholatul malaikah ad-du'a. Salawat Allah itu berupa pujian untuk Nabi kita di hadapan malaikat. Sedangkan salawat malaikat kepada Nabi itu adalah doa untuk beliau. Ini kita diperintahkan untuk bersolawat dengan cara solawat yang urut dari Nabi. Karena solawatnya kan macam-macam. Solawat yang sudah dibuat-buat kadangkala berisikan isinya itu syirik. Nah, sudah, kita nggak usah ikut-ikutan yang itu. Ikut aja apa yang sudah diteladankan Nabi, solawat yang diajarkan Nabi itu lebih selamat. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi kajian kita pada hari ini.
Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya mohon maaf atas segala kesalahan, atas kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.